Seluruh dunia nggak ada yang sehebat orang Aceh mendengarkan ceramah. Saya ini kalau ceramah di mana-mana 2 jam udah cukup. Kalau Aceh 2 jam pernah disuruh tambah Ustadz, besok hari Ahad libur katanya. Tapi aku udah capek, minum kopi dulu katanya. Istirahat 15 menit nanti sambung lagi. Nggak ada tempat lain, cuma di Aceh. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Sebutnya tadi betul tuh protokolnya Ramadan. Ramadan, alif nun, Ramadan semua. Karena di Indonesia ini dari presiden sampai penyiar TV sampai artis salah semua. Selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Kok Ramadan? Ramadan sama ajanya itu. Sama aja. Degil kali kepalanya. Ramadan itu tulisannya rom mim dot alif nun, Ramadan. Kalau Ramadan tulisannya rom mim dal. Ro mim dal. Bacanya Ramadan. Beda, Ramadan bulan suci, bulan Allah. Ramadan itu nama Allah. Syahrul Ramadan bulan Allah. Sedangkan Ramadan artinya sakit mata yang sudah hampir buta. Dinyanyi-nyanyikan pula tuh, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang sakit buta, selamat datang sakit buta. Bukan Ramadan, tapi Ramadan. Saya nggak bisa bilang Ramadan. Lah itu. Dari presiden Pak sampai penyiar TV sampai kepala desa salah bilang Ramadan. Sama saja itu. Kok sama saja? Ramadan bulan suci, Ramadan sakit mata yang sudah mau buta. Mana sama? Alah, beda satu huruf aja kok, dot sama dal. Bibi mau dipanggil babi. Babi, aku bibi. Alah, beda satu huruf aja kok. Beda huruf, beda arti, betul? Menyebutnya aja salah, coba. Ini bulan hanya sebulan, setahun sekali aja datang. Tahun depan datang lagi itu kalau nggak hari kiamat, betul? Cuman kitanya belum tentu jumpa. Kalau bulan Ramadannya datang lagi tahun depan itu. Kitanya yang belum tentu jumpa, betul? Jangan-jangan ini Ramadan kita yang terakhir. Dijaga betul bulan ini, jangan main-main. Bulan ini tidak sama dengan bulan yang lain. Bulan yang lain, 11 bulan yang lain tak disebut namanya di Quran. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, nggak ada disebut. Yang disebut cuman Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Allah Al-Qur'an sebagai hudan, petunjuk bagi manusia, dan menjadi furqan, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, membedakan yang petunjuk Allah dengan yang batil, ditunjukkan ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak. Quran. Kapan turunnya? Bulan satu-satunya, yang lain enggak disebut. Kalau Quran sudah sebut, hebat itu. Quran itu cuma 6 ribuan ayat. Kalau udah disebut Quran, hebat itu. Tak ada hal yang kecil, sepele ditulis di Quran, pasti hebat semua. Buah, tidak semua buah ditulis, tapi Allah ada menulis beberapa buah. Rumman, ada pisang, ada pisang, ada korma, ada ditulis. Tapi tidak disumpah Allah. Buah yang Allah bersumpah dengannya 2 saja, tin dengan zaitun. Bersumpah Allah, wattini wazzaitun, waturi sinin, wa hadzal baladil amin. Bersumpah Allah demi buah tin dan zaitun. Ini mesti hebat, Pak. Kenapa enggak Allah sumpah warambutani waddurian? Apa Allah enggak tahu rambutan? Apa Allah enggak tahu durian? Tak hebat.
Zaitun disebut. Kenapa? Pasti hebat. Apa hebatnya? Dalam tafsir dijelaskan. Ketika banjir Nabi Nuh terjadi 40 hari 40 malam, dunia ini direndam air. Nabi Nuh naik perahu, hanya 76 umatnya yang ikut, 76. Dalam tafsir Baghawi 76. Menantu 3, anak 4, 1 Kanan kafir, 3 aja, 3 anak 3 menantu, 76 tambah 6 berapa? 82. Istri 2, 1 kafir tenggelam, 1 beriman naik perahu, 83. Nabi Nuh sendiri 1, berapa? Cuma 84 orang. 40 hari dunia direndam air. Nyangkutlah perahu itu di atas sebuah gunung. Dalam kitab Taurat disebut gunung Ararat, dalam Quran disebut gunung Judi. Wastawat alal Judi, gunung Judi di Turki. Nyangkutlah perahu itu. Sekarang sudah dapat perahu itu, Pak. Bisa lihat di Google, perahu Nabi Nuh itu, Nuh Srah, ada di situ. Panjangnya 150 meter. Sudah diteliti kayunya, ternyata kayu jati dari Jawa Timur. Jangan-jangan Nabi Nuh orang Surabaya ini. Kalau lihat bandel-bandelnya umat Nabi Nuh, di dakwah 420 tahun malam dan siang cuman masuk Islam 76, kurasa memang Nabi Nuh orang Indonesia. Kalau lihat degilnya ya degilnya. Nggak ada disebut Nabi Nuh dari mana. Tak ada. Nabi Ayub dari Turki, Nabi Yunus dari Ninaweh, Irak, Nabi Ibrahim dari Mesopotamia, Irak, Nabi Musa dari Mesir, Nabi Isa dari Palestina, Nabi Muhammad dari Mekah, Nabi Ismail dari Mekah, Nabi Ishak dari Palestina. Betul? Disebut semua. Nabi Nuh dari mana? Nah, mungkin Indonesia, mungkin. Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi begitu pesawat, ya kalau lihat bandelnya aku rasa cocok. Orang Indonesia ini kan bandel betul. Jalankan syariat Islam. Islam. Disko itu kan enak, kok dilarang-larang. Ada pula yang kepingin di Banda Aceh dibuat diskotik. Copot bautnya 3. Negara Islam kok disko? Negara Islam tuh zikirnya di masjid. La ilaha illallah, bukan cik 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 cik, bukan begitu. Kita degil-degil kali orang kita ini. Kalau dikasih tahu agama pasti ngelak, berhentilah merokok. Kalau saya berhenti merokok, berapa juta pengangguran akan terjadi. Kenapa? Tutup pabrik rokok. Padahal dia udah 7 tahun pengangguran. Rokok minta sama bini. Degil-degil, kurasa memang betul lah ya. Wallah alam lah. Begitu perahu nyangkut, Nabi Nuh ragu-ragu di atas gunung. Apa masih ada makanan ya? Karena dunia kan terendam air 40 hari. Pasti pohon sudah mati, buah sudah busuk. Kata Nabi Nuh, hei burung. Kan beliau bawa binatang sepasang-sepasang. Lantai 3 burung, lantai 2 manusia, 84 orang. Lantai paling bawah itu gajah, harimau, ular, badak. Kan binatang Indonesia semua itu. Lembu, ya kan? Betul kan? Binatang Indonesia semua itu. Ayo, mungkin Nabi Nuh orang Indonesia mungkin. Kata Nabi Nuh, hei burung merpati, sepasang merpati. Jadi merpati itu sejak dulu, sejak zaman Nabi Nuh sudah jadi kurir. Zaman koboi juga ngantar surat pakai merpati. Tapi Nabi Nuh duluan itu. Karena Nabi Nuh bisa bahasa binatang. Merpati, kau turun dengan istrimu ke tanah, kan 2500 meter di atas permukaan gunung sana, di atas gunung. Coba cari makanan untuk kami, masih ada nggak? Di kapal sudah habis makanan, 40 hari. Burung terbang nggak lama pulang burung tuh. Satu bawa setangkai buah zaitun, satu membawa setangkai buah tin. Langsung Nabi Nuh bilang, masih ada makanan untuk kita. Ternyata buah tin dan zaitun direndam banjir 40 hari, pohonnya tidak mati dan buahnya tidak busuk. Ditulis di Quran, wattini wazzaitun. Bersumpah Allah demi buah tin dan zaitun. Tin cuma sekali disebut di Quran.
Zaitun 6 kalau nggak salah, 6. Asal udah disebut Allah hebat, percaya nggak? Fir'aun disebut nggak di Quran? Hebat nggak? Tak ada bandit sebesar Fir'aun. Mimpi dia ada pemuda Bani Israel akan menghancurkan kerajaannya, langsung besok pagi keluar surat perintah, sembelih semua anak laki-laki Bani Israel. Berapa puluh ribu orang Israel waktu itu, 700.000 setahun, asal lahir bunuh semua. Kan gila itu. Padahal nggak adanya pemilu, takut kali dia. Apalagi ada pemilu, kurasa oh cepat habiskan. Bisa mengalahkan saya itu nanti 3 periode 2024 ya nggak? Firaun nggak pakai pemilu, tapi begitu baru mimpi ada pemuda Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya, keluar setelah perintah, bunuh semua. Yudzabbihuna abna'ahum, sembelih anak mereka semua yang laki-laki, wa yastahyuna nisa'ahum, anak perempuannya boleh hidup, nanti kita jadikan gundi-gundi, kita jadikan kuli-kuli. Jahatnya manusia. Tapi Allah Maha Kuasa, fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah mau sekehendak Allah. Betul? Anak itu malah dipelihara Fir'aun, di istana Fir'aun. Semua anak Bani Israel sembelih. Ciri-cirinya kulitnya merah, rambutnya kemerah-merahan. Sedangkan suku Fir'aun Kipti, kulitnya agak hitam. Asal anak bayi merah, potong. Asal tiba-tiba anak itu atas perintah Allah melalui malaikat Jibril kepada ibu Nabi Musa. Ibu Nabi Musa jumpa Jibril. Hanyutkan anakmu ke sungai, nanti ku kembalikan kepadamu. Siti Maryam juga kau akan hamil dan anakmu akan menjadi orang terkenal dunia dan akhirat. Dua perempuan jumpa jumpa malaikat Jibril dapat wahyu. Tapi perempuan walaupun dapat wahyu 2 orang, Siti Maryam dengan ibu Nabi Musa, tapi nggak boleh perempuan jadi nabi walaupun dapat wahyu, karena dia punya masa haid. Nabi haid kan repot. Nabi sholat haid. Masya Allah. Begitu Siti Asiyah istri Fir'aun mandi-mandi di belakang istananya, nyangkut sebuah peti di belakang itu, diambil, dibuka, singkat cerita, laki-laki montok, seorang bayi tinggi besar montok, kulitnya merah, rambut kemerahan, gagah perkasa. Siti Asiyah nggak punya anak, diambil itu anak, masuk istana. Fir'aun bilang, anak siapa? Dapat di belakang istana, mesti Bani Israel yang dibuang, cabut pedang. Ini akan menghancurkan kerajaan saya, mau dibunuh. Jangan, kata istrinya. Ini Bani Israel, lihat kulitnya merah, mesti dibunuh. Jangan. Bani Israel yang lahir tahun ini akan menghancurkan saya. Kata istrinya, itu kalau di kader partai lain. Kalau yang kader partai kita jadi kader kita nanti petugas partai dia. Itulah laki-laki ya, sekeras-keras laki-laki kalau dibujuk istri lembut giginya. Maka kalian perempuan jangan keras-keras sama suami. Menaklukkan suami itu bukan dengan marah, bukan dengan melawan, dengan nangis. Kenapa dek? Kepingin kali aku punya HP yang bisa digini-ginikan besar, digini-ginikan kecil itu bagus. Mana ada duit kita? Sebentar lagi kan panen kelapa bang. Wah nggak ada, mahal itu. 3 hari nangis dibeli juga itu. Ya udah jangan nangis. Kalau perempuan tuh caranya dengan begitu, gigi suaminya bisa lembut. Kalau dilawan, ditamparnya kita bisa. Diam kau katanya. Apa? Diam. Bukan kau aja perempuan di dunia ini katanya. Banda Aceh banyak menunggu. Ampun, Fir'aun kalahnya dengan lembut. Dipelihara sama Fir'aun, anak itu jadi anak angkat Fir'aun. Bayangkan, disebut nama buah 2. Waturi Sinin dan Gunung Tursina. Kenapa gak disebut Gunung Selawah? Karena Gunung Tursina itu bersejarah dengan agama. Kalau Tin dan Zaitun memberi makan yang diselamatkan di kapal Nabi Nuh, tapi Gunung Tursina itu tempat Nabi Musa dapat 10 perintah Tuhan di kitab Taurat. Naik Gunung Tursina dapat wahyu 10 perintah Tuhan, 10 commandment.
Wa hadzal baladil amin, dan demi Mekah, negeri yang aman. Di Mekah itulah turun Al-Quran turun di gunung juga. Gunung apa? Gunung Nur, Jabal Nur. Kenapa Quran yang disebut bukan Jabal Nurnya? Ketika Taurat turun yang disebut Tursina, Gunung Tursina, betul? Ketika Quran turun di Jabal Nur, kenapa nggak disebut Jabal Nur, tapi disebut Mekah? Seolah-olah Allah ingin beritahu, Jabal Nur walaupun sama-sama gunung dengan Tursina, tapi Taurat turun di Tursina memang untuk orang Bani Israel saja, nggak boleh keluar dari Bani Israel. Sedangkan Quran itu lebih luas dia. Walaupun turun di gunung, tapi yang disebut kotanya. Artinya Quran ini hudan linnas, untuk seluruh manusia. Dan itu disebut nggak sembarangan itu. Betul? Fir'aun disebut, berarti bandit paling besar di dunia ini Fir'aun. Nggak ada orang segila Fir'aun, ngaku Tuhan. Gara-gara dia pelihara buzzer, itu masalahnya itu. Fir'aun tuh pelihara buzzer. Kakak pembinanya Haman namanya. Apa namanya? Haman. Asal ada apa-apa? Tuan Raja. Nggak bisa, mesti Tuan Raja. Terakhir, kurasa Tuan Raja ini Tuhan. Jadi yang mengusulkan itu kepala buzzer, kakak pembina. Apa? Kata Fir'aun. Aku bukan Tuhan. Sudahlah Tuhan, ngaku aja. Ini nanti orang Mesir akan menyembahmu. Langsung Fir'aun ngaku. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Sujud semua satu Mesir. Apa kata kakak pembina buzzer? Tuh lihat kan, sujud. Jadi yang bikin rusak raja itu buzzer-buzzer ini. Dan buzzer-buzzer ini memang bikin masalah. Datang teguran dari Allah. Fir'aun, kau bukan Tuhan, tobat kau. Dikirim bala bencana. Apa yang menghajar Fir'aun? Kodok. Jadi kodok itu bukan sekarang aja, dari dulu udah masalah. Datang kodok, habis dimakan semua. Gandum-gandum makanan miliaran kodok datang. Pening Fir'aun, macam mana membasminya tuh? Kodok aja bikin masalah, apalagi cebong. Dia kan Tidak ada manusia sekejam Fir'aun sampai ngaku Tuhan. Di dalam satu tafsir, kitab tafsir, iblis terkejut waktu Fir'aun bilang, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Iblis terkejut. Kata iblis, aku aja nggak berani ngaku Tuhan. Iblis memanggil Allah masih Rabb. Ya Rabbi fanzurni, hai Tuhanku, tangguhkan aku nggak mati-mati sampai hari kiamat. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Nggak ngaku iblis aku Tuhan. Fir'aun bilang, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tinggi. Kata iblis, gila kau. Aku aja nggak berani ngaku iblis. Lebih iblis kau dari aku. Saking jengkelnya iblis, ketika Fir'aun susah, datang kodok banyak, duduk dia di dalam kamarnya, di atas singgasananya, dikuncinya pintu, jangan ada yang masuk. Dia mikir macam mana membasuh. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk orang sekuat-kuatnya. Dor. Hei, siapa berani mengetuk pintu saya? Makin kuat. Siapa? Dibukanya, nggak ada orang. Tutup lagi, duduk lagi dia. Dor, digedor. Siapa? Dibuka, berdiri satu laki-laki pakai jubah hitam, serban hitam. Ditengok laki-laki tua. Siapa kau? Kata Fir'aun. Ketawa laki-laki ini. Ya kok ketawa kau? Katanya kau Tuhan, kok nanya siapa aku? Berarti kau bukan Tuhan. Siapa kau? Ngaku aja. Aku iblis. Aku iblis, kata iblis. Bayangkan, iblis aja jengkel sama Fir'aun. Makanya namanya ditulis di dalam Al-Qur'an. Bulan Ramadan ini ditulis di Quran, berarti hebat. Bulan lain nggak ditulis, berarti hebat. Setuju? Dan hanya sekali. Perintah puasa ini hanya sekali. Kalau perintah sholat lebih 60. Wa aqimus shalah.
Wa atuz zakah, tunaikan zakat lebih 60. Tapi kalau puasa sekali aja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Surah Al-Baqarah 183. Hei kamu orang beriman, diperintahkan sebuah kewajiban yang tertulis kepadamu. Allah pakai kata kutiba, tulis. Allah bisa saja bilang wajib alaikum, wajib atasmu puasa, tapi Allah nggak pakai kata wajib. Tapi Allah pakai kata kataba, kutiba, dituliskan atasmu sebuah kewajiban berpuasa. Seperti orang dulu juga pernah dituliskan kepada mereka di kitab suci mereka Yahudi dan Nasrani untuk berpuasa. Pasti kamu akan menjadi orang bertakwa jika kamu betul-betul puasa. Seolah-olah Allah ingin beritahu, memang puasa ini perintahnya cuma 1 ayat, tapi ini tertulis. Jangan pernah berniat untuk menghapuskan puasa dari dalam syariat Islam. Apa mungkin? Yahudi diwajibkan puasa 40 hari 40 malam, dihapus orang itu. Nasrani sama dengan Yahudi, puasanya 40 hari 40 malam. Tak ada lagi mereka sekarang puasa. Betul? Hapus. Quran jangan kau hapus, seolah-olah begitu. Memang perintahnya cuma 1 ayat, tapi kutiba tertulis, jangan hapus. Maka jangan jengkel Pak. Mulai nanti 1 Ramadan ada khotib sini kultum, kulibas, kuliah 15 menit. Dari hari pertama sampai hari ke-29, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Besok ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di bawah protes. Macam tak ada ayat lain. Memang tak ada. Itu saja dari hari pertama berpuluh-puluh tahun. Memang tak ada. Kalau ada ayat lain aneh itu. Gila khotibnya itu. Hebatnya puasa ini sebulannya, betul. Syahrul Ramadan, sebulan bulan Ramadan saja. Tapi kalau kita lakukan sungguh-sungguh, berubah kita dari orang beriman dalam sebulan menjadi orang bertakwa. Hebat sekali. Latihan apa itu? Sebulan orang beriman berubah jadi orang bertakwa. Hebat betul itu. Berbedakah orang beriman dengan orang bertakwa? Beda jauh. Berbeda jauh. Begitu. Orang beriman tidak dijamin masuk surga langsung. Memang kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa mengucap la ilaha illallah masuk surga. Tapi belum tentu langsung. Bisa saja singgah lewat neraka dulu, kan begitu. Orang beriman masuk surga tapi tidak langsung. Ditimbang dulu amal. Jadi orang beriman itu berhak berdiri di timbangan amal di hari kiamat. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak pahalanya dari dosanya, setelah ditimbang dia masuk surga. Pahalanya 1000, dosanya 999, hampir aja. Tapi setelah ditimbang masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak dosanya dari baiknya, dosanya pahalanya 1000, dosanya 1001. Apa boleh buat? Walaupun beriman masuk neraka juga dulu sampai dosa yang 1 itu lunas, baru dikeluarkan masukkan ke surga. Orang beriman setelah di neraka kalau banyak dosanya, lunas dosanya masuk surga. Tapi ditulis di keningnya al-jahannamiyun, mantan penduduk jahanam. Asal jumpa sama orang surga dia tunduk-tunduk gitu. Kenapa kau tunduk-tunduk? Mantan ya? Maunya mantan-mantan KPK itu ditulis itu ya, mantan KPK, maling bansos gitu ya. Supaya malu dia Pak Suar ya. Biar malu. Kadang-kadang nih pencuri-pencuri ini bangga pula itu. Bapak ketangkep KPK kan 5 tahun yang lalu. Tapi udah keluar sekarang. Nggak malu Bapak? Pencuri banyaknya, cuman aku aja yang sial ketangkap, yang lain enggak. Karena nggak dipahat di sini mantan. Coba dipahat di sini mantan. Kurasa malu juga itu ya enggak? Mantannya Pak. Aneh ini Indonesia ini aneh. Kalau neraka ditulisin mantan penduduk jahanam, al-jahannamiyun. Orang beriman
ditimbang amal. Belum tentu masuk surga atau neraka, tergantung hasil timbangan amal. Kalau kafir nggak ditimbang. Kalau kafir langsung wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang kafir digiring masuk neraka serombongan. Nggak ditimbang. Apa yang mau ditimbang? Iman nggak punya. Apa mau ditimbang? Langsung 12 pas masuk neraka, nggak pakai kiper. Ada yang protes itu. Tengku Zulkarnain seolah-olah pemegang kunci surga, menetapkan orang masuk neraka. Bukan aku yang menetapkan, Quran yang menetapkan. Itu neraka untuk orang kafir. Fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Yang bilang Quran. Memang rusak otaknya ini. Sekarang ini Ustaz cerita-cerita kafir masuk neraka. Yang berhak memasukkan neraka hanya Allah, bukan Tengku Zulkarnain dan Habib Rizik dan kawan-kawan. Ya memanglah Allah, tapi Allah udah tulis kalau kafir masuk. Kepingin aku nyabuti kumisnya satu-satu, betul. Jangan-jangan keturunan PKI itu ya kan? Orang udah tulis terang-terang ditulis di Quran kok. Walaupun saya kafir, belum tentu. Pasti. Belum tentu. Pasti. Kalau beriman belum tentu. Walaupun kau beriman belum tentu kau masuk surga langsung, tergantung timbangan amal. Nah, Allah nggak mau. Allah mau, hei kamu orang beriman, kamu bisa masuk surga tapi bisa masuk neraka. Puasalah kamu sebulan penuh, sungguh-sungguh, agar kamu jadi orang bertakwa. Kalau orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa-periksa. Kenapa? Karena surga memang untuk orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Memang untuk orang bertakwa. Dan perintah masuk surga itu disuruh Allah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Kalau untuk tobat nggak perlu nunggu bapak ibu kita. Pak, bapak dulu tobat, bapak udah tua. Mama nyusul, aku belakangan. Nggak ada. Kalau tobat aku duluan, tidak boleh siapapun mendului aku. Kalau makan tak boleh. Bapak ibu nanti saya makan dulu. Durhaka di sisi Allah SWT. Tidak berhak seorang anak laki-laki makan kalau bapak ibunya belum makan. Kalau hari ini kita di Pulau Sabang ini kenyang, ibu kita di Sigli hari ini lapar karena nggak ada duit untuk beli makanan. Kita anaknya yang makan kenyang hari ini dicatat sebagai anak durhaka di sisi Allah SWT. Tidak berhak anak laki-laki makan kalau bapak ibunya belum makan. Dan anak durhaka kekal dalam neraka selama-lamanya kecuali bapak ibunya memaafkan salahnya. Ingat di kita laki-laki ini, kalau dapat duit kita jangan semua kasih istri. Kalau saya istri saya bawa musyawarah sejak mula-mula kawin. Gaji saya cuma 57.000. Saya pegawai negeri golongan 3A. Ibu masih ada. Bagaimana? Ya kita bagilah, bagi. Kami 4 bulan makan udang kering. Udang asin 2.500 saya beli di pasar, ditumbuk sama sungut-sungutnya ditumbuk. 4 bulan itu aja, nggak ada menu lain. Sayur yang ada di halaman, bayam duri, di belakang rumah ada daun ubi, itulah dimakan selama 4 bulan. Saya biarin aja istri saya makan begitu. Nggak ada makanan puasa. Digoreng, kelapa diambil, diparut, telur 1 dibelah 2. Pagi untuk sahur, malam buka puasa pakai separuh telur lagi pakai rebus bayam duri. Saya biarkan aja. Bukan puasa karena bulan puasa, puasa karena nggak ada duit. Setelah 4 bulan baru saya nangis. Sabar istri saya ini rupanya. Saya pegang kepala, kami makan sepiring berdua. Kesian kamu udah jadi istri saya, kamu jadi melarat. Makan pun terpaksa puasa karena nggak ada makanan. Istri saya bilang, nggak apa-apa bang, awak senang seperti istri-istri sahabat Rasulullah zaman dulu gitu. Ah boleh ini perempuan, saya pikir. Barulah besoknya saya bekerja di swasta untuk menambah gaji pegawai negeri yang nggak cukup itu. Tapi saya uji 4 bulan makan udang pukul tuh, udang kering itu ditumbuk. Kami baru makan enak kalau ada undangan pesta kawin.
Sampai saya jadi direktur utama LP3I, pindah Jakarta, tinggal di Pondok Indah, pakai mobil dinas, punya supir pribadi segala macam. Semua keperluan saya ditanggung oleh perusahaan. Istri saya nggak berubah, pakai cadar, pakaiannya tetap 5, 2 pakaian luar 7, sampai sekarang. Makanya saya tidak mau kawin lagi, tak bisa mengimbangi istri saya. Saya bilang sama istri saya, ibu saya masih hidup. Iya bang. Dan haram saya makan kalau ibu saya tidak makan. Iya bang. Satu pesanku, jangan lawan ibuku sampai mati. Siap bang. Nggak pernah saya lihat istri saya melawan. Dimarahi ibu saya. Saya tahu yang salah ibu saya. Saya tahu. Ibu saya datang marah-marah. Istri saya nangis. Iya Umi, maaf Umi, maaf Umi. Selesai marah, ibu saya pergi. Saya lihat istri saya masuk kamar. Saya ikuti. Diambilnya anduk, ditutupkannya ke mulutnya, menjerit dia sekuat-kuatnya. Nggak dengar kan orang tutup anduk. Saya peluk dia dari belakang. Sabar. Ibu saya memang salah, tapi dia ibu saya. Saya pun nggak berani melawan ibu saya. Karena Allah menyuruh kita diam. Wala taqul lahu ma'uf. Jangan bilang ah. Jadi kalau dimarahi ibu, dimarahi bapak, diam aja. Kawan saya bilang, kenapa kau nggak jawab apa yang dibilang ibumu? Kan ibumu yang salah, kita nggak salah. Tapi disuruh Allah. Wala taqul lahu ma'uf. Jangan kau bilang ah ibu yang salah, jangan. Jadi aku diam. Diamku ini atas perintah Allah, pasti berpahala di sisi Allah SWT. Saya bilang sama istri saya, kita diam, disuruh Allah, pasti kita akan dimuliakan Allah dunia akhirat. Dipeluknya saya. Sampai wafat ibu saya dia nggak ngelawan. Sebagai balas jasa, saya bertahan tidak kawin lagi. Itu balasan saya untuk dia. Karena Nabi tidak pernah memadu istri pertama. Catat besar-besar. Hoi. Nabi tidak pernah memadu istri pertama. 25 tahun sampai umur 65 Siti Khadijah sebagai satu-satunya istri. Bisa aja Nabi kawin lagi, betul? Nabi lakukan? Tidak. Itu hebatnya Nabi, ngasih contoh sama kita. Saya bertahan. Entahlah, sampai sekarang udah 28 tahun berhasil. Kalau besok gagal apa boleh buat ya. Tapi saya sudah berusaha ya kan. Kalau kita mati bertakwa, kalau mati kafir langsung masuk neraka, nggak diperiksa-periksa. Kalau mati beriman diperiksa-periksa. Banyak pahala masuk surga, banyak dosa masuk neraka. Tapi kalau bertakwa enggak. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa serombongan masuk surga. Karena surga itu uiddat lil muttaqin. Memang dijanjikan, disediakan untuk orang bertakwa. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah pintu surga? Kata Nabi 8. Berapa? 8. Berapakah pintu neraka? 8. 7. Pintu neraka berapa? 7. Pintu surga berapa? 8. Untuk siapakah surga itu? Untuk orang bertakwa. Tentu ada tandanya. Kalau nggak ada tandanya, macam mana malaikat tahu? Nah, orang bertakwa dari sholat, unggul sholatnya, lebih hebat dari yang lain. Tubuhnya bercahaya. Kata Nabi, min athari wudu wa min athari sujud munawwaroh yaumal qiyamah. Bekas sujud, bekas wudu di hari kiamat bercahaya, lebih terang dari matahari. Sehingga orang yang unggul sholatnya di akhirat bercahaya di padang mahsyar itu. Sehingga malaikat-malaikat cukup lihat aja, siapa ini bercahaya ini? Kamu siapa? Kenapa bercahaya? Mereka bilang, kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan kamu di dunia? Kami orang bertakwa, unggul sholat kami. Sekarang mau kemana? Mau ke surga. Silakan masuk pintu pertama, babus sholat. Pintu untuk orang-orang yang unggul sholatnya. Berduyun-duyunlah mereka masuk situ, tidak diperiksa-periksa. Cukup lihat cahaya udah tahu. Orang-orang yang kenal dengan mereka ikut berlari-lari, ikut masuk. Itu pamanku itu, itu bibiku. Loh, itu kan supirku. Loh, itu kan satpamku itu yang ku bentak-bentak tiap hari itu. Loh, itu kan nelayan yang ngantar ikan tiap hari ke rumah saya. Ikut-ikut bekejar, di stop malaikat. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang berdosa minggir. Nggak boleh ikut. Dia tanya, dari mana malaikat tahu kami orang berdosa?
mukamu itu angus macam pantat kuali, tak pernah berwudu kau, tidak bisa nipu di sana, tidak bisa menipu. Minggir orang berdosa, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, minggir. Tapi saya beriman. Oh, nanti timbang amal dulu, hasil timbangan menentukan. Kalau orang yang unggul wudhu dan sholatnya bercahaya, makanya kan ada filosofi kata orang, ada hikmah. Kenapa berwudhu itu wajah, tangan, kepala, kuping, kaki yang diperintah Allah? Kenapa nggak perut? Wudhu cuci perut. Hah? Hikmahnya di hari kiamat tidak dibungkus baju. Wajah, tangan, kuping, kepala, kaki itu tidak dibungkus baju sehingga nampak bercahaya. Masuk surga tanpa diperiksa, pintunya babu sholat. Bagaimana dengan orang yang rajin puasa, unggul puasanya, masuk surga tidak diperiksa karena la'allakum tattaqun, puasa itu bertakwa. Ciri-cirinya tidak bercahaya. Saya sudah cari hadis-hadis belum ketemu ciri-ciri orang bertakwa karena puasa bercahaya. Tapi apa ciri-cirinya? Kata Quran, kata hadis, la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Demi sesungguhnya kata Rasulullah, bau mulut orang yang puasa di dunia, bau apa enggak? Atyabu indallah min rihil misik. Nanti di hari kiamat di sisi Allah lebih harum dari minyak kasturi. Ini minyak kasturi nih. Nih. Ada di luar dijual nih, gambar saya, karena nggak laku kena Covid, orang yang punya minta tolong dijualkan. Saya mau karena ini kesukaan Rasulullah SAW. Misik ini dipasang di Ka'bah. Jadi orang yang belum pernah umroh, belum pernah haji, mau tahu harumnya Ka'bah, cium ini. Inilah kasturi. Nanti mulut orang yang puasa di dunia bau di dunia, di akhirat lebih harum dari kasturi. Dan kalau dia keluarkan suaranya, assalamualaikum, keluar harum berkilo-kilometer, malaikat menciumnya. Wow, this is a very good smell. Harum sekali mulutmu. Kamu siapa? Umat Nabi. Kenapa bisa harum? Unggul dalam berpuasa. Mau kemana? Masuk surga. Pintu kedua, Babul Rayyan. Babul Rayyan, masuk. Hanya orang yang bermulut harum yang bisa masuk Babul Rayyan. Orang yang bayar zakat, infak, sedekah, rajin mengeluarkan hartanya. Di sana ada pintu namanya babus sedekah. Pintu untuk orang-orang yang unggul sedekahnya. Dia masuk lewat sana. Tangannya bercahaya. Ada babul zikri, pintu zikir, yang ahli baca Quran, yang ahli zikir. Dia unggul mengalahkan kawan-kawan yang lain. Dia masuk lewat babul zikri. Zikir itu bukan 33, 33, 33. Itu paling sedikit habis sholat 33 tambah 1 100 la ilaha illallah. Jadi 5 kali sholat 500 itu paling sedikit. Zikirlah kamu sebanyak-banyaknya kata Allah, wadhkurullaha katsira. Zikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Ditanya banyak berapa? 1000 belum banyak. 10.000 belum banyak. Berapa banyak? Kata Nabi, hatta taqula majnun, sampai disebut orang kampungmu kau orang gila. Oh, jadi kita zikir itu sampai orang kampung bilang, gila apa? Gila zikir.